Halo kakak-kakak sekalian. Kita belajar keterampilan fungsional modul 2 tentang pengolahan tanah dan penanaman. Yang pertama pengolahan tanah dulu ya. Hal-hal yang harus kita siapkan tentu saja adalah tanah. Pilihlah yang gembur ya, jangan yang kering. Seperti ini. Kemudian tentu saja ini adalah choco chip. Hahaha. Bukan ya, ini adalah pupuk kandang. Kamu bisa memilih pupuk kandang kambing yang kita pakai. Kemudian ini sekam ya. Dan tentu saja pupuk cair dan juga gula pasir. Oke. Ini adalah semua bahan yang akan kita perlukan. Pertama, kita harus mencairkan pupuk bersama air dan gula pasir dicampur di dalam botol. Nah, berikutnya kita mulai mengolah tanah. Kita campurkan choco chip. Kita campurkan kambingnya atau pupuk kandang bersama dengan tanah. Pastikan kita memakai sarung tangan ya. Dan juga alat seperti cetok seperti ini. Kita campur sampai merata. Sebenarnya pupuknya bisa pakai apa saja. Bisa pakai pupuk kandang dari sapi atau dari ayam. Cuma pupuk kandang kambing ini lebih baik kualitasnya karena mengandung banyak unsur-unsur seperti kalium. Kemudian campurkan sekam. Ini bisa menjaga kelembapan dan tingkat keasaman tanah. Jadi kelembapan dan tingkat keasaman itu penting untuk pertumbuhan tanaman nantinya. Oke, kita campurkan semua, diaduk-aduk sampai merata. Seperti membuat cookies ya. Oke, diaduk sampai merata. Kemudian kita kocok dulu campuran dari pupuk dan gula, lalu kita semprotkan ke tanah. Kalau nggak punya alat penyemprot ya dipercik-percikkan saja seperti itu. Ya, disemprot seperti itu sampai tanahnya lembab. Kenapa harus pupuk plus gula? Ya karena pupuk cair MA11 itu mengandung mikroba alfalfa. Mikroba ini suka dengan karbohidrat. Jadi kita memberi makan kepada si mikroba tersebut, yaitu ya gula tadi dan air untuk mencairkan. Untuk 1,5 liter air kita butuh 5 tutup MA11. Oke, setelah disemprot bisa kita tutup seperti itu. Oke, kemudian tanahnya didiamkan selama 3-4 hari. Kemudian setelah itu tanah siap digunakan untuk penanaman. Oke, ini yang akan kita tanam yaitu jahe dan sukulen. Kita membutuhkan batu, pot, dan sebagainya. Pertama, kita masukkan batu dulu sebagai dasar dari penanaman ini ya. Kenapa batu? Karena batu memudahkan nanti untuk sirkulasi udara yang masuk ke tanah, yang nanti juga baik untuk pertumbuhan tanaman. Memangnya kamu aja yang butuh udara, tanaman juga. Kita masukkan batu secukupnya, kemudian kita masukkan tanah ya sampai penuh. Jadi kenapa harus didiamkan tanahnya selama beberapa hari? Karena kita menunggu pertumbuhan dari bakteri yang telah kita semprotkan dulu, yang telah kita semprotkan ke tanah. Jadi pertumbuhannya maksimal. Kalau udah tumbuh banyak, bisa langsung kita pakai selama itu tadi 3-4 hari. Itu kita tambah lagi kalau kurang ya, jangan penuh-penuh ya. Secukupnya aja. Terus kalau ada batu atau ada tanah yang menggumpal bisa dihancurkan.
Kemudian setelah dirasa cukup, kita membuat lubang di tengah untuk menanam bibitnya, ya, sampai muat lah. Nih, yang Kak Dita pilih adalah sukulen. Masih kurang. Dibolongi. Sebenarnya sukulen ini yang tipe ini ya mudah untuk ditanam. Sebenarnya kalau cuma digeletakin aja di permukaan tanah dia bisa hidup. Cuma kali ini Kak Dita mau ngasih dia lubang. Di batangnya ini sudah ada akarnya, jadi memang sukulen ini mudah ditanam. Cuma dia tidak suka terlalu banyak air ya. Ini kalau udah ditanam kita kasih batu-batu hias seperti ini supaya terlihat bersih. Kambingnya juga nggak kelihatan ya, kita ganti choco chipnya dengan taburan-taburan batu yang lucu seperti ini, supaya nanti kalau kita pajang di dalam rumah itu bagus gitu loh. Batu-batu ini bisa kalian dapatkan di toko akuarium ya atau di toko tanaman juga ada, sebungkusnya 5.000. Tapi nanti untuk tugas nggak usah pakai batu, nggak apa-apa sih ya. Jadi yang ada-ada aja di rumah. Kemudian kalau susah juga dapat sekam di mana, karena jauh dari penggilingan padi, bisa ganti dengan daun-daun kering juga boleh. Oke, ditata seperti ini. Oke, berikutnya Kak Dita akan menanam empon-empon. Kali ini Kak Dita pakai polybag. Penanamannya bisa di mana aja ya, pot bisa yang besar tapi atau panci-panci bekas. Kita akan menanam jahe. Nanam jahe atau empon-empon itu tidak dicubles dimasukin seperti itu ya. Cukup ditaruh di permukaannya aja. Jadi nggak usah dipendam terlalu dalam di dalam tanah. Cukup di permukaan sampai tunasnya nanti akan muncul sendiri. Yang penting kita pastikan tanah selalu lembab. Kalau tanahnya lembab, insya Allah akan muncul tunasnya. Seperti itu kalau menanam pon-pon. Oke, sudah selesai akhirnya. Ini adalah hasil dari penanaman kita ya, sukulen ya, cantik sekali. Ini dijual juga 50.000 dan juga jahe. Nah, tanaman hiasnya sudah bisa langsung dipajang, atau kalau mau budidaya itu bisa untuk dijual loh. Dan pon-ponnya bisa ditunggu sampai 3 atau 4 bulan untuk bisa dipanen. Oke, selamat mencoba kakak-kakak. Bye.